Halo, kita tunggu Wendy dulu kali ya. Oke, gestarnya udah datang nih ya. Suara saya aman ya? Aman, Pak. Oke, Aman, Pak. ya kita mulai ya kuliah kita hari ini. Gak terlalu banyak nih, tapi nanti ada tugas ya yang bisa kalian kerjakan. Hari ini kita bahas, oh ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Wah, bahas tentang pre-processing ya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita bahas pre-processing. Ini beberapa yang akan kita bahas. Kalau saya lihat di RPS itu lebih ke NLP, jadinya saya coba bahas yang lebih umum aja. Pre-processing. Ada data cleaning, dimensionality reduction, lalu ada feature engineering dan data transformation. Ini ada empat yang kita akan bahas hari ini. Nah,
Jadi preprocessing itu merupakan sebuah teknik atau metode untuk merubah ya dari raw data ke data format yang bisa dibaca oleh machine learning, algoritma machine learning. Tujuannya untuk menambah kualitas, akurasi, dan efisiensi dari model machine learning-nya itu sendiri. Ini beberapa teknik yang tadi kita sudah bahas di depan ya, dari mulai data cleaning, dimension reduction, feature engineering, sama sampai ke data transformation. Nah, ini data cleaning yang pertama ya. Kita akan bahas data cleaning, sebuah teknik yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengubah parameter yang hilang, misalkan tidak akurat atau data yang tidak relevan. Di dalamnya itu termasuk ke mengisi missing value, smoothing out noise, detecting outlier, resolving inconsistencies. Jadi data-data yang biasa kita kumpulkan itu kan biasanya belum bersih ya. Misalkan ada 20.000 data. Nah, itu termasuk buat uh, removing duplicate juga. Tuh, kayak misalkan kita mau buat data spam nih, spam email. Nah, untuk spam email itu kan bisa jadi satu spam itu dikirim ke beberapa orang. Kalau ketika datanya kita kumpulkan nih, datanya isinya sama semua gitu. Jadi harus dibersihkan gitu ya, spam email misalkan. Terus ada data yang nggak ada labelnya misalkan. Kelewat gitu. Nah, itu kita ganti labelnya. Atau ada missing values. Misalkan saya punya data tentang suhu badan manusia, suhu tubuh manusia gitu ya, dari mulai 28 misalkan sampai ke 30 sampai ke 40 misalkan. Atau dari 33 deh, 33 sampai ke 40. Nah, itu diambil per 1 jam sekali. Berarti ada 24 ya, 24 kali. Di tengah-tengahnya itu ada data yang kosong. Misalkan di jam 12 siang sama jam 1 siang itu nggak ada datanya. Nah, itu caranya seperti apa? Kita banyak manipulasi datanya, misalkan diambil rata-ratanya dan lain sebagainya. Lalu bisa juga untuk mendeteksi outliers. Ada yang pernah dengar nggak outliers? Belum, Pak. Lupa. Belum. Wen, pernah dengar nggak, Wen? Outlier. Belum, Mbak. Belum ya? Keluar dari layar, Pak. Keluar dari layar, keluar dari garis. Iya. Outlier. Iya. Jadi pengertiannya keluar dari garis ya, maksudnya translate-nya. Tapi pengertian sesungguhnya ini adalah data yang memang anomali gitu contohnya. Misalkan tadi ada data suhu tubuh manusia gitu ya, kan kita nggak nyatet dari 33 sampai ke 40. Tapi tiba-tiba ada data yang beda sendiri nih di 29 misalkan. Atau di 15 derajat. Terus misalkan ada juga yang sampai ke 80 derajat Celcius gitu. Nah, ini data outlier kan. Jadi nggak mungkin suhu tubuh manusia itu di atas itu gitu ya. Kecuali memang misalkan alatnya rusak atau ketika dia ngambil sampel deket kompor gitu ya. Atau deket kulkas gitu. Nah, ini salah satu juga contoh dari noise juga seperti itu ya. Jadi ada data-data yang nantinya nggak normal gitu ya. Jadi kayak misalkan beda sendiri gitu datanya. Nah, ini di prosesnya ini di data cleaning, preprocessingnya. Ya, saya misalkan ngumpulin data-data penelitian waktu S2 untuk data vulnerability. Nah, di data vulnerability itu ada yang duplicate, ada yang memang nggak ada labelnya misalkan ya, atau memang di situ malah setelah diprosesing jadi hilang semua datanya. Nah, ini di data cleaning awalnya. Itu membersihkan data dari hal-hal yang memang tidak dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah dimensionality reduction. Nah, dimensionality reduction merupakan teknik untuk melakukan transformasi dari dimensi yang tinggi, data dengan dimensi tinggi ke data dimensi rendah. Namun tetap memperhatikan properties dari original data, tapi fitur-fiturnya tetap dipertahankan gitu ya. Ini bisa mengurangi noise, meningkatkan performance, bisa melakukan visualisasi data juga. Oke, dimensi ini kita bayangkan misalkan satu fitur manusia yang membedakan Wendy sama Gista misalkan. Kan udah belajar ya fitur. Contohnya apa yang membedakan? Satu fitur kita anggap satu dimensi. Kira-kira apa Gista sama Wendy?
Misalkan kalau dari jauh, oh ini Wendy nih, ini Gista gitu. Wah, visualnya. Ya visualnya apa banyak kan visualnya. Kalau mesin dia harus spesifikkan, nggak tahu visualnya apa nih kira-kira. Muka. Muka, di muka masih ada lagi kan? Apa Hmm, mata, hidung, iya, mata. bibirnya, misalkan terus kerudung. Wandi nggak pakai kerudung itu apa tuh Wandi suka pakai kerudung gitu. Bisa juga kan ngebedain. Terus jarak antara mata, jarak antara hidung ke mulut ada namanya golden ratio kalau di muka itu. Tapi Pak kalau kalau yang kemarin nih biasanya sama itu ya, ya datanya maksudnya sama nggak ya? Eh, Tergantung seberapa kembarnya, tapi secara anatomi nggak ada yang sama persis gitu. Pasti ada yang membedakan walau sedikit gitu ya. Misalkan dia kembar banget nih, tapi misalkan ada bentuk kepalanya ini ada yang satu agak lonjong, satu bulat gitu ya. Terus misalkan rasio antar matanya walaupun nggak kelihatan gitu, misalkan dari mata kanan ke kiri lebarnya misalkan 5 cm gitu. Nah, yang kembar satunya lagi 5, nah itu udah membedakan gitu. Itu kalau dari muka ya. Kalau dari badan pun bisa dicek misalkan panjang jari-jarinya, terus biometrik udah pasti beda gitu. Terus kelopak mata udah pasti beda. Iris ya, iris mata kita tuh itu udah pasti beda. Itu level biometriknya paling tinggi sebetulnya di badan kita. Jadi kompleksitasnya itu sangat tinggi gitu. Hampir nggak ada yang bisa nyamain. Karena ya, kalau kita lihat di Zoom kan pernah lihat ya, mata kalau di Zoom tuh bentuknya bagus gitu ya. Nah, itu beda-beda tuh bentuknya antar satu orang ke orang yang lain. Satu lagi biometrik, ya, sidik jari. Ini udah pasti beda gitu. Jadi eh, kemungkinan samanya, saya belum pernah tahu sih, lihat kasus yang memang kembarnya benar-benar sama persis. Tapi rata-rata bisa dibedakan gitu. Nah itu misalkan ya beberapa contoh fiturnya dari manusia itu baru berapa aja. Misalkan kita mau buat lagi banyak lagi nih fitur-fiturnya gitu. Misalnya ada 10.000 atau 15.000 fitur gitu yang kita gunakan. Nah dari 15.000 fitur ini akan dikurangi nih sama si beberapa teknik dimensionality reduction. Ada CPCA, ada TSNI, dan ada autoencoder. Gitu. Oke, nah si PCA ini dia menggunakan teknik linear mapping dari data ya. Jadi data yang dimensinya banyak, bayangin dua dimensi itu cuma sumbu X sama sumbu Y ya. Tiga dimensi berarti ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Itu tiga dimensi. Empat dimensi di ruangan kita ini ada X, Y, Z, misalkan apalagi A gitu ya. Atau XX. Lima dimensi misalkan XY. 6, 7, dan seterusnya. Dimensinya banyak banget. Jadinya kalau kita bayangin agak susah. Tapi kalau dalam bentuk data, dia bisa ngisi semua seluruh ruangan gitu ya. Nah, dari situ akan ditarik garis tengahnya, linear mapping. Jadi dari berapa dimensi itu akan ditarik garis tengah supaya bisa dapat perbedaannya gitu, si fiturnya. Oke. Contohnya, PCA can be used to reduce the dimensionality of image data by projecting them into the principal components, which capture the most variation in the pixel values. Artinya, dari gambar yang misalkan HD gitu ya, si PCA ini bisa bikin gambar yang low resolution. Tuh, tapi di low resolution itu yang memang fitur-fiturnya bisa dideteksi oleh si machine learning atau oleh model yang mau kita pakai. Gitu ya. Misalkan tadinya bagus banget, terus dibikin kayak low resolution gitu ya. Tapi dengan low resolution itu bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya itu untuk CPCA. Lalu ada TSNE, T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Nah, ini non-linear, artinya dia bukan garis lurus. Garisnya bisa bengkok-bengkok dan yang sebagainya gitu ya, bisa macam-macam. Kalau di sini dia membandingkan dengan jarak antara similaritas titik satu dengan titik yang lain. Kutipan antara titik satu dan titik yang lain gitu ya. Nah, contohnya di sini dia bisa mengurangi dimensi dari image data dengan dia menambahkan apa parameter ke 2D atau 3D ruang apa space ya space bahasa Indonesia apa ya suatu tempat lah ya
di dua dimensi atau tiga dimensi dengan menyatukan gambar-gambar yang sama. Jadi clustering, kalau ini modelnya clustering. Kalau ini lebih ke klasifikasi karena dia linear, nah ini modelnya clustering. Ada lagi satu autoencoder. Autoencoder itu lebih ke arah enkripsi. Sorry, bukan enkripsi. Kompresi. Jadi dikompres gitu ya. This technique use neural network to learn a compressed representation of the data. Jadi datanya itu dikompres sedikit mungkin by encoding the input data into lower dimensional latent space and decoding it back to the original space. Jadi ada encoder sama decoder di autoencoder ini. Ini yang digunakan oleh ChatGPT. Modelnya kayak gini, autoencoder transformers. Gitu. Jadi dia dari data yang besar, yang bagus, dia kompres, tapi tetap bisa dibaca sama si model machine learning. Gitu ya. Nah, contohnya mungkin kalau kalian pernah lihat kompresi teks saja ya, teks misalkan atau PDF. Nah, PDF kalau kalian buat misalnya dari scanner atau dari kita buat sendiri banyak gambar, dari awalnya misalkan dapat 30 mega, setelah dikompres itu kan bisa cuma 5 mega atau 3 mega gitu ya. Tapi tetap masih bisa kebaca, isinya nggak ada yang hilang gitu. Nah, contoh si autoencoders dan autoencoders kayak gitu. Dia bikin dulu kecil ya, kompres, baru masukin ke machine learning. Hasilnya itu dikembalikan lagi ke original space-nya. Gitu. Jadi ada encoding dan decoding gitu. Nah, nanti bisa kelihatan di ada linknya sih. Oke, ini eh, tugas di screenshot dulu atau nanti saya kirimin ke grup aja ya. Deadline-nya ini karena untuk pagi nih, jadi jam 8. Nanti besok berarti kalian paginya gitu ya. Sekarang tanggal 16 jam 8 malam berarti kalian bisa mungkin tanggal 19 lah ya. 18. 18 jam 8 malam juga. Ini nanti saya kasih lihat ini dulu deh. Bentuknya seperti apa nanti tugasnya. Sebentar. Ke grupin Pak. Ya, saya kirim ke grup nih. Bentar ya. Mana tadi grup? Kok nggak mau kebuka ya? Bentar. Udah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, ini di scan. Nanti saya coba buka dulu. Hmm. Sebentar mana share screen ya? Zoom. Ini. Ini kelihatan ya. Iya, Pak. Nah, ini contohnya. Jadi sebenarnya tugasnya nggak terlalu sulit ya. Langsung ikutin aja dari sini. Tuh nanti ada di bawah. Ini kita lihat dulu di sini dia membahas terkait si dimensionality reduction. Oke, nah ini contohnya misalkan ya dimension reduction. Jadi dari mulai kayak gini ya, ada arah hurufnya nih dari mulai tegak sampai kebalik sampai kecil dan lain sebagainya. Akhirnya dibuat seperti ini representasinya ke dua dimensi. Tuh. Nah ini contohnya dari ada tiga dimensi jadi dua dimensi jadi satu dimensi. Nah ini
Kita lihat di sini, nah ini PCA contohnya, dia akan cari garis tengahnya. Lalu ini autoencoder, ada encoder dan ada decoder. Nah di sini compress low dimensional representation, ini yang nanti akan digunakan sebagai input. Jadi dari 4 dikecilin gitu ya, dikompres sekecil mungkin, terus dikembalikan lagi dalam bentuk yang high resolution. Ini untuk yang neighbor embedding. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau kita lihat ada epoch ya. Epoch tuh waktu satu cycle di mana dia nanti lakukan pelatihan gitu. Jadi mulai dari training, dari testing, validation itu dianggap satu epoch. Berarti ini dia melakukan sampai 200 lebih epoch. Nah, itu lama sih lumayan. Nah, dari menggumpal sampai akhirnya dia bisa pisahkan gitu ya. Kelas-kelasnya jadi kawan. Nah, ini pakai TSNI. Berarti ini tuh scanan yang tadi Pak masuknya ke sini. Ya, scan yang tadi masuk ke sini. Gitu. Atau nih saya kasih linknya deh sekalian. Kok nggak mau? Ya, nah itu coba. Ini untuk yang TSNI. Nah, di sini sebenarnya ada satu lagi UMAP. Ini sebenarnya sama dengan TSNI. Jelasin ya. Nah, di sini itu case study-nya seperti ini. Jadi ada MNIST dataset gitu ya. Ada 28 kali 28 gambar dari handwritten digit dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada fit rate 784. Nah, caranya seperti ini sih. Jadi yang diperlukan nanti ada keras, lalu ada sklearn, ini untuk scikit-learn-nya, untuk machine learning-nya. Itu tinggal diikutin aja di sini dari load datasetnya. Terus kita lihat di sini ya, Ini pakai Google Colab, contohnya. Pak. Gitu. Nah, ini si PCA dari hasil awalnya seperti ini. Setelah dia buat PCA, image seperti ini. Tuh, kalau manusia gampang yang ngeliatnya, tapi komputer harusnya agak susah. Cuma dengan PCA, dia bisa mereduce. Artinya bisa dikompres ya, jadi kecil gambarnya. Nah, ini sudah pakai PCA, yang di atas ini belum pakai PCA. Gitu. Ini kasih tahu juga training testingnya sampai dapat akurasi. Akurasinya bagus ya berarti ya. 96%. Nah, dia cobain lagi nih akurasinya jadi 97%. Nah, ini lebih bagus lagi. Reduce feature training. Ya, trainingnya kurangin jadi 50. Kalau tadi di mana dia? Jadi masih 70, 784 ya. Di sini dia sekitar 117 detik atau 20 menit trainingnya. Nah, nanti coba aja di sini pakainya SVM. Terus nanti ini ada pakai PCA seperti apa di apa visualisasi. Terus ada pakai SNI seperti apa. Ada visualisasinya juga. Nah, ini beda ya. Pakai PCA dia visualisasinya kayak gini. Pakai SNI gitu. Ini 43 menit. Nanti eh, dibuat laporan dalam bentuk PDF ya. Laporannya itu isinya link GitHub. Nanti kan kalian buat pakai Jupyter Notebook ya. Di Google Colab juga pakai Jupyter Notebook kan. Nah, dari situ Jupyter Notebooknya dimasukin ke si GitHub. Terus di dalam PDF itu ada GitHub-nya, link GitHub sama eh, finding atau kesulitan tulis di situ. Lalu di sini perbandingannya, misalkan pakai SNI ini lebih baik atau lebih bagus atau lebih jelek gitu daripada PCA dan sebagainya. Sebenarnya di sini ada. Cuma nanti ini di conclusion ini ada, tapi lebih baik kan nyobain sendiri gitu ya. Berarti tinggal kopas ke Jupiter Pak gitu. Ya, aku pas ke Jupiter satu-satu. Nanti dikasih tahu aja ininya, ini buat apa gitu. Kan ini sebenarnya pakai bahasa Inggris kan ya.
sambil baca-baca. Diganti-ganti aja pakai bahasa Indonesia ini nanti. Gitu sambil dicoba-coba. Oke? Tapi outputnya dia yang peta yang ini apa yang bawah tadi yang hitam itu Pak? Yang mana? Yang di bawah. Ini? Nggak, sebenarnya yang dibutuhin sih ini. Ini kan visualisasi aja ya. Maksudnya dia hasilnya divisualkan. Yang dicoba sih sebenarnya ini, akurasinya. Ini ada conversion matrix-nya kan di sini. Ada akurasinya berapa dibanding dengan yang SNI misalkan. Yang atas ini kan ada pipeline-nya bandingan sama siapa nih? Benefit Oh, of Fitur Training. yang akurasi itu ya Pak. Ya, jadi yang nanti dilihat akurasinya. Jadi visualisasinya juga boleh. Ini kan sebenarnya tinggal ikutin aja ya. Tinggal ikutin, nanti pasti kan ada error-errornya tuh. Nanti kalian tulis aja temuannya, oh ini error ini, caranya seperti ini gitu. Buat ngebetulinnya. Error ini seperti ini, atau misalnya di Google Colab kesulitannya gini, gitu aja. Atau kalau punya komputer apa atau enggak laptop gaming kan bisa dicobain sendiri sebetulnya ya. Tanpa di Google Colab. Kalau enggak juga ya udah di Google Colab nggak apa-apa. Gitu. Kebayang ya? Cobain aja dulu. Oke Pak, nanti Nah, dicoba. oke, sambil tengah-tengah kerjaan gitu kan masih sampai besok malam. Oke, kalau nggak hands on nggak akan tahu gitu. Nah, kita lanjut lagi. Sebenarnya udah dikit lagi sih, ini nggak terlalu banyak kita hari ini. Mana tadi? Ini. Ya, ini troubleshoot sama report. Nah, subjeknya ini IR1. Tadi udah saya kirim ya. Oke, selanjutnya adalah feature engineering. Feature engineering merupakan teknik untuk membuat fitur baru atau modifikasi fitur yang sudah ada berdasarkan domain knowledge atau statistical analysis. Tuh. Jadi fitur yang udah ada ditambahkan gitu. Nah, contohnya misalnya di teks gitu ya. This type data consists of word, sentence, document. Feature engineering for text data can involve teknik. Jadi di dalam tekniknya di feature engineering ini kita bisa lakukan NLP task ya. Teknik-teknik NLP. Kemudian misalkan ada tokenisasi, ada stemming, ada lemmatization, ada stop removal, ada n-gram extraction, TF-IDF gitu, word embedding, topic modeling, dan lain sebagainya. Ini untuk ngurangin dimensionality juga sebetulnya. Tuh, ini di teks. Lalu di image ya kita bisa lakukan beberapa hal nih, misalkan mulai dari cropping, bisa di resize, bisa di rotate, di flipping, di filtering. Ini misalnya untuk ngecek gambar. Nah, saya kemarin bikin satu paper conference itu buat ngecek kematangan pisang pakai gambar. Nah, dari gambar itu kan difoto, nanti di resize, terus ditandain tempatnya, terus eh, diputar gitu ya, di filter warnanya segala segala, segala macam gitu ya. Nah, ini masuk di fitur engineering. Ini untuk meningkatkan kualitas gitu ya, contohnya untuk membantu training data biar lebih bagus lagi. Lalu ada time series data. Nah, kalau time series data bentuknya satuan waktu ya. Kayak misalkan ngambil suhu badan manusia itu pakai time series data. Atau misalkan kasus penyebaran COVID selama 2020 di Indonesia. Nah, itu time series data. Jadi nggak harus real time sebetulnya. Yang penting dia ada waktunya di situ. Tuh. Nah, ini macam-macam tekniknya, ada lagging, differencing, shooting, decomposition, trend analysis, seasonality analysis, dan lain sebagainya. Gitu. Ini eh, lagi-lagi kembali untuk meningkatkan kualitas data gitu ya. Ada data transformation. Teknik M to change the scale, distribution, or format. Ini terakhir ya dari data feature engineering, lalu data transformation. Nah, ada namanya karakter encoding.
Masing-masing di dunia ini kan encodingnya beda ya, ada UTF-8, UTF-10. Misalkan karakter huruf Jepang dengan karakter huruf Latin beda ya. Nah, Latin ada juga misalnya Greek apa namanya? Cyrillic gitu ya. Cyrillic. Nah, itu beda lagi si UTF-nya. Nah, ini harus disesuaikan gitu. Kita bisa pakai icon V atau kita bisa melakukan checking dulu terhadap dokumen yang nanti akan kita proses gitu ya. Kalau dia encodingnya UTF-8 ya berarti dia prosesnya ke UTF-8 juga. Kalau encodingnya UTF-10 berarti UTF-10. Nah, ini kemarin saya kejadian di spam buat data cleaningnya. Jadi ternyata di beberapa spam itu beda-beda. Spam ada yang untuk mengelabui kali ya. Ada huruf pakai huruf Jerman gitu misalkan. Ada garisnya dan segala macam itu nggak kelihatan. Lalu satu lagi text to CSV. Nah, ini biasanya kita data-data awal bisa dapat teks ya. Dari teks kita ganti ke CSV, bentuk tabular. Selain CSV bisa bentuk Excel misalkan atau JSON misalkan ya. Nah, itu bisa diubah juga. Ini data transformation. Lalu ada speech to text. Nah, ini sekarang banyak ya di convert audio file yang ada spoken words gitu ya. Ada ada apa? Suaranya ke text file. Itu isinya adalah transcription of speech. Saya lagi coba untuk buat juga project sama teman di kampus lain di Unjani untuk voice spoofing, speech spoofing sebetulnya. Kasus kayak sekarang misalkan ya banyak orang yang bisa voice talent ya, voice over talent. Kayak niruin suara Jokowi, niruin suara siapa lagi? eh Morgan Freeman misalkan ya, Kristo Kentang tuh kan jago kan ya kayak gitu atau Gilang Dirga, model-model kayak gitu. Nah, ini gimana caranya si model machine learning bisa mendeteksi ini tuh palsu atau asli gitu. Kalau mendeteksi ya, ini kalau udah sering banget ngobrol mungkin bisa tahu kayak Jokowi suara aslinya kayak gimana. Tapi ini berguna, misalkan ini kasusnya sih sebetulnya datanya dari voice assistant sih. Ini datanya ada yang buat, kalau nggak salah dia berapa giga ya kemarin ya, hampir 130 giga data audio semua tuh. Satu audio tuh padahal cuma kecil-kecil, cuma 1 detik, 2 detik, tapi dia bikin 130 giga dengan kondisi environment macam-macam. Ada yang lagi di taman, ada yang di dalam, ada yang di rumah, lain sebagainya. Nah, itu kita buat transkripnya juga di situ. Tapi kalau saya mau coba processingnya dari segi audionya sih. Jadi nggak pakai transcription, tapi langsung dari waveformnya, dari apa namanya bentukan audio ya. Kalau kita masukin data, kan kalau kita ngerekam lagu ada kayak semacam equalizernya gitu ya, amplitude dan lain-lain. Nah, itu kita ngambil dari situ. Itu kalau ini speech to text, jadi dari suara, dari suara di transkrip ke dalam teks. Nah, di YouTube udah banyak tuh yang kayak gitu. Kayak ekstensinya ChatGPT untuk YouTube. Saya coba juga tuh buat transkrip. Jadi dari video, dia akan lakukan transkrip secara otomatis. Setelah itu dia akan summary. Jadi tanpa kita nonton, kita udah tahu ini videonya summary-nya ini. Itu kalau lagi males sih. Gitu. Ini speech to text ya. Sekarang banyak bisa dipakai. Bisa Google Cloud speech to text, Amazon Transcribe. Kalau waktu dulu saya belum ada yang kayak gini. Jadi dulu juga saya pernah bikin tugas kuliah untuk buat kios ya, pemesanan bioskop lewat suara. Mungkin waktu itu goalsnya sih lewat telepon gitu ya. Lewat telepon. Tapi kita bikin sendiri, ngerekam setiap orang waktu itu kelompoknya bertiga atau berempat gitu ya. Satu orang mengucapkan satu kata itu sebanyak 30 kali. Kita tuh apa kata ya. Coba aja misalkan kalimat saya mau pesan tiket bioskop misalnya apa sekarang petualangan Sherina jam 3 untuk 2 orang. Nah, itu ada 13 kata dikali 30 dikali 4. Jadi filenya banyak banget. Gitu. Itu nanti digunakan untuk eh, speech recognition nanti. Dari situ saya bikin jawabannya nanti. Dan nanti dicocokkan datanya. Kayak gitu. Kalau dulu masih manual, sekarang udah banyak yang
dengan tuh AI yang makin berkembang makin banyak tools-toolsnya. Jadi nggak usah khawatir lagi yang kayak gitu. Itu. Oke, udah selesai. Cepet ya. Jadi bisa lebih cepat pulang nih. Cepet pulang ngerjain tugasnya tapi jangan lupa. Oke, Pak. Nah, jadi biar tidurnya nyenyak. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Dista sama Wendy. Cukup jelas sih, Pak. Jelas ya. Jadi ini Cuman pre-processing secara tugasnya umum. masih bingung gitu. Tugasnya. Ya, bingung karena belum dicobain. Nanti cobain dulu tambah Emang bingung. gini, itu kalau udah dicoba terus pindah ke PDF-in gitu, Pak. Nggak harus semua PDF. Yang di PDF-in masuk ke GitHub-nya aja. Ya, Punya GitHub kan? linknya aja. Link GitHub-nya nanti masukin ke PDF. Terus dari situ di bawahnya kasih laporan. Kesulitan apa aja yang ditemukan. Terus habis itu hasilnya, resultnya. Iya, iya, iya. Hasilnya itu misalkan ngebandingin kalau si SN ini lebih bagus daripada si PCV gitu. Lebih bagus karena apa misalkan. Oh, Nggak berarti perbandingan contoh. antara dua itu ya? Ya, perbandingan antara dua itu. Ya gitu. Oke. Kalau algoritma untuk machine learning sih pakai SVM, dulu pakai SVM. Yang beda di dimensionality reduction tekniknya aja. Gitu. Dicoba aja nanti kalau bingung tanya di grup aja kita diskusi. Oke, Pak. Oke, mana Gista aman nih kayaknya ya. Langsung ngerjain nih jangan-jangan nih. Iya, belum sih Pak. Oh, Soalnya belum. aku udah agak-agak lupa. Kemarin kan aku juga udah pernah pakai Google Colabs, terus Ah, agak-agak lupa. dicobain lagi Google Colab-nya ya. Berarti di apa aja Pak? Google Colab terus Jupyter ya? Ya, Google Colab kan langsung jadi Jupyter Notebook tuh sebetulnya. Nanti Iya. diekspor aja Jupyter Notebook-nya masukin ke GitHub Oh iya, iya siapa? gitu. Atau kalau lo mau cepet lagi ada komputer gaming, pinjem aja dulu Wen, punya siapa Wen di kantor Wen. Ada tim animasi. Nah, pinjem aja dulu biar cepet. Jadi nggak usah pakai Google Colab gitu. Emang Kalau bedanya apa laptop gaming sama? Kan spesifikasi udah beda ya kalau laptop gaming sama laptop yang biasa. Pertama mereka ada GPU, jadi kita bisa ngeset trainingnya ke GPU, bisa lebih cepat gitu. Oh iya. Kalau pakai laptop biasa kan biasanya di CPU aja kan, nanti ngebul. Saya juga ini pakai Mac waktu kemarin eh, penelitian nggak pernah pakai Mac, di kantor juga nggak pernah pakai Mac, langsung ke server sih. Gitu. Karena ya mau ditungguin lama. Tadi aja satu training 20 menit kan dia bilang. Kalau kalau lancar, kalau nggak lancar kan bisa lebih dari itu. nah ini dia. Gitu. Kalau Google Colab kayaknya bisa ditinggal deh. Tapi maksimum 1 hari ya. Iya, iya Pak benar. Maksimum 1 hari. Jadi setelah 1 hari dia pasti mati mesinnya. Kalau misalnya kita lama juga dia bakal ini sih Pak minta apa tuh konfirmasi kalau kita tuh masih ada di situ atau enggak gitu. Ya, boleh. Ya, gitu sih. Paling aman sih Google Colab. Saya kemarin udah nyoba Amazon. Kebobolan ternyata. Harus bayar 2 Oh, juta selama berapa ya? Kemarin baru 3 hari. Udah harus bayar 2 juta bulan lalu. Training. Lupa matiin instance-nya. Ternyata dia harus dimatiin kan. Kalau Google kan biasanya langsung mati kan. iya, dia ada Kalau waktunya, si ada timingnya kan. Iya, Kalau kalau si Amazon jalan terus nih. oh alah, Oke. Waduh, kok pas lihat billing, udah 1,8 udah dimatiin deh. Baru 3 hari itu. Itu makanya pakai Google Collab aman lah. Oke, saya rasa cukup ya kalau ada pertanyaan. Soal kita ketemu lagi minggu depan untuk mata kuliah ini, tapi kita ketemu lagi di hari Rabu, Rabu berarti ya untuk yang AI. Oke siap oke Pak. Pak. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam Pak.